Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Mendawati. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu modul teori belajar dan pembelajaran di kegiatan belajar 3 dan kegiatan belajar 4 untuk memenuhi salah satu tugas PPG Daljab Batch 2 tahun 2023 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, dalam kegiatan belajar 3 ini kita akan berbicara tentang konsep pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Pertama, kita akan belajar tentang prinsip pembelajaran, keterkaitan antara pembelajaran dan asesmen, serta pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan. Prinsip belajar pada dasarnya pembelajaran itu untuk mewujudkan pendidikan nasional dan profil pelajar Pancasila, yang mana tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, yang mana isinya itu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak hanya itu, pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila ya. Prinsip-prinsip pelajar Pancasila itu pertama, berbasis tingkat pencapaian peserta didik, kebutuhan belajar, karakter, dan perkembangannya. Kemudian berorientasi kepada pembangunan kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik itu secara holistik dan berkelanjutan ya. Tidak hanya itu, prinsip-prinsip pelajar Pancasila itu bersifat relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Dan juga pembelajaran itu berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang berbasis tingkat pencapaian peserta didik, kebutuhan belajar, karakter, dan perkembangannya. Pada dasarnya, prinsip ini ditandai dengan beberapa praktik sebagai berikut, yaitu yang pertama, mendukung terbentuknya kesejahteraan well-being peserta didik, yang mana kesejahteraan peserta didik itu meliputi penanaman karakter, pengetahuan, dan kompetensi yang bermanfaat. Namun, pada dasarnya kesejahteraan peserta didik itu yang mana peserta didik itu merasa aman dan nyaman belajar pada saat di sekolah. Kedua, kita menghormati dan menghargai hak peserta didik untuk belajar ya. Lalu apa aja sih hak peserta didik? Nah, hak peserta didik itu diantaranya tentunya belajar, dan yang kedua yang paling penting adalah mendapat pengajaran yang sifatnya itu bermutu dan juga layak ya. Oleh karena itu, nah sebagai seorang pendidik kita harus bisa menyusun pembelajaran itu sesuai dengan kemampuan peserta didik. Lalu yang C itu bermakna dan menyenangkan. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang secara teoritis itu dipahami oleh peserta didik yang meliputi keterhubungan antar segmen pengetahuan yang didapatkan ke dalam keseluruhan konsep secara holistik. Maksudnya, pembelajaran bermakna itu, nah intinya menyertakan spirit dan kesenangan, menyertakan semangat kesenangan atau menyenangkan. Lalu yang ketiga, yang D, itu inklusif, yang artinya itu mengakomodasi seluruh peserta didik. Jadi pembelajaran itu harus bisa mengakomodasi seluruh peserta didik ya. Lalu, 2, berorientasi kepada pembangunan kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk mendapat pembelajar sepanjang hayat. Yang mana harus bisa menanamkan growth mindset ya, yang berarti pola pikir bahwa segala kemampuan atau bakat yang dimiliki seseorang yang dimilikinya sejak kecil merupakan permulaan. Lalu yang B itu memberlakukan self and per assessment. Artinya, penilaian yang dilakukan terhadap performa pribadi, sementara per assessment adalah penilaian sebaya yang dilakukan antar peserta didik.
Dan yang C itu menanamkan rasa ownership, rasa kepemilikan terhadap proses belajar bagi peserta didik. Tapi ingat, guru itu hanya sebagai fasilitator. Lalu, yang ketiga itu mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara holistik dan berkelanjutan. Prinsip ini ditandai dengan beberapa praktik sebagai berikut. Pertama, keseimbangan antara kognitif dan non-kognitif dan kompetensi dan karakter ya. Lalu yang kedua, menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, rangkaian pembelajaran yang logis dan relevan. Yang keempat, guru memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Lalu yang ke-E atau 5, menstimulasi kemampuan berpikir peserta didik secara tingkat tinggi atau HOTS. Nah, yang keempat itu bersifat relevan ya. Jadi prinsip-prinsip Pancasila itu yang keempat itu adalah bersifat relevan. Apa itu relevan? Yaitu pembelajaran itu yang dirancang itu harus sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Prinsip pelajar Pancasila yang kelima yaitu pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Apa itu? Maksudnya itu memiliki atau membangun wawasan, kemudian gaya hidup yang berkelanjutan, dan juga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. B. Kita berbicara tentang keterkaitan antara pembelajaran dan asesmen ya. Ada beberapa hal yang secara tegas membuktikan keterkaitan pembelajaran dengan asesmen. Di antaranya, asesmen dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran. Kemudian, rangkaian antara asesmen perencanaan, pembelajaran kegiatan, belajar adalah suatu siklus yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga, keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dirancang termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar siswa. Nah, yang bagian C, pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan, yang mana seorang guru itu harus mampu membuat pembelajaran yang tepat untuk peserta didik, yaitu dengan perlu menyesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik ya. Salah satunya menggunakan pendekatan Teaching at the Right Level atau TAR. Nah, pendekatan ini merupakan pendekatan pembelajaran yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Jadi pembelajaran itu disesuaikan dengan fase-fasenya ya. Nah, kali ini kita akan belajar kegiatan belajar 4 mengenai konsep pembelajaran kurikulum 2013. Kali ini kita akan membahas tentang konsep, pengertian, dan hubungan SKL KIKD, tentang prinsip-prinsip, langkah-langkah pembelajaran, perubahan kurikulum 2013, bagaimana cara menata kelas, bahkan kita juga akan belajar tentang kurikulum Merdeka Belajar. Konsep pembelajaran dalam kurikulum 2013, yang mana kurikulum 2013 itu berorientasi kepada usaha-usaha menyiapkan lahirnya generasi emas Indonesia 2045 ya, yaitu peserta didik yang memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Nah, pembelajaran dengan kurikulum 2013 ini ditunjukkan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Berikut adalah rincian gradasi sikap, keterampilan, pengetahuan, dan keterampilan ya. Yang mana apabila sikap itu menerima, pengetahuan itu lebih kepada mengingat, keterampilan itu lebih kepada mengamati, jadi langsung action. Masih banyak juga hal lainnya. Kemudian kita akan berbicara tentang pengertian dan hubungan SKL, KI, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran.
Apa itu SKL? SKL adalah standar kompetensi lulusan yang mana kriterianya itu mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu apa itu kompetensi inti? Nah, kompetensi inti itu merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing tautan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Dan yang keempat, indikator atau bisa juga disebut dengan indikator pencapaian kompetensi adalah ukuran, karakteristik, atau ciri-ciri dan dari ketercapaian kompetensi dasar berdasarkan taksonomi kemampuan baik pada ranah sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Wah, jadi kita sudah tahu ya apa itu pengertian masing-masing. Nah, kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum 2013. Pertama, dari beri tahu ke mencari tahu oleh peserta didik. Dua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar ke belajar dengan berbagai sumber. Dari pendekatan tekstual ke penguatan pendekatan ilmiah dalam proses belajar. Dari pembelajaran berbasis konten ke pembelajaran berbasis kompetensi ya. Dari pembelajaran parsial ke pembelajaran terpadu. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenaran itu multidimensi. Dari verbalisme ke keterampilan aplikatif dalam pembelajaran. Nah, yang kedelapan, peningkatan keseimbangan antara hard skill dan soft skill. 9. Pembelajaran untuk budaya dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar seumur hidup. 10. Pembelajaran nilai melalui keteladanan, membangun kemauan dan kreativitas siswa. 11. Pembelajaran di rumah, sekolah, dan masyarakat. 12. Pembelajaran di mana saja dengan siapa saja. 13. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, menghormati perbedaan individual dan budaya siswa. Itulah beberapa prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum 2013. Lalu yang bagian D, langkah-langkah pembelajaran dalam kurikulum 2013. Langkah-langkah pembelajaran terdiri dari 3 kegiatan ya. Nah, langkah-langkah pembelajaran itu terdiri dari kegiatan yang pertama tentang perencanaan pembelajaran, yang kedua silabus, ketiga RPP. Dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada beberapa kegiatan ya, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan penilaian pembelajaran. Itulah langkah-langkah pembelajaran dalam kurikulum 2013. Nah, ada beberapa perubahan kurikulum 2013 berdasarkan update tahun 2017. Ada 9 poin perubahan kurikulum 2013 mulai bulan Juli 2017 diberlakukan secara nasional ya. Adapun perubahannya itu diantaranya pertama, nama kurikulum menjadi kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional. Kedua, penilaian sikap KI 1 dan KI 2 sudah ditiadakan di setiap mata pelajaran kecuali hanya bidang studi PAI dan PPKN ya. Dan yang ketiga, nilai praktek dalam 1 KD itu diambil yang tertinggi. Nah, keterampilan itu dihitung rata-rata. 4. Pendekatan saintifik 5M tidak harus beruntun atau berurutan dalam pengajaran. 5. Silabus Kurtilas revisi edisi ramping terdiri dari KD, materi, dan kegiatan. 6. Ulangan harian jadi penilaian harian, UAS dan UTS disesuaikan ya. 7. RPP itu mencakup tujuan, proses, dan penilaian materi lampiran. 8. Skala penilaian 1-100, sikap predikat, dan deskripsi. Lalu yang 9, tes remedial setelah pembelajaran ulang, nilai remedial, hasil sebagai hasil belajar ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita menata kelas pembelajaran agar aktif dan dinamis? Nah, untuk
Untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif, maka harus diatur posisi tempat duduk peserta didik dengan memperhatikan beberapa hal. Pertama, memperhatikan mobilitas. Apa itu mobilitas? Peserta didik dikondisikan ke bagian lain dalam kelas. Lalu memperhatikan aksesibilitas, artinya peserta didik mudah menjangkau sumber belajar yang tersedia ya. Lalu yang ketiga, komunikasi, yang mana peserta didik mudah berkomunikasi secara intensif kepada seluruh teman di kelas. Lalu yang keempat, interaksi, yaitu memudahkan interaksi antara guru dan peserta didik maupun antar peserta didik. Interaksi yang tercipta itu berupa interaksi multi arah ya. Dan yang kelima, dinamika, artinya kelas itu harus dinamis, dibuktikan dengan dinamika kelompok, dinamika individu, dan dinamika pembelajaran. Dan yang terakhir, kita harus memperhatikan variasi kerja peserta didik, yang mana memungkinkan peserta didik bekerja sama secara perorangan, berpasangan, ataupun kelompok. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menata kelas agar pembelajaran itu bersifat aktif dan dinamis ya. Lalu yang terakhir kita akan berbicara tentang kurikulum Merdeka Belajar. Apa itu konsep Merdeka Belajar? Nah, konsep Merdeka Belajar adalah langkah untuk merekonstruksi sistem pendidikan nasional, menyesuaikan perubahan zaman, dan mengembalikan esensi pendidikan sebagai upaya memanusiakan dan membebaskan manusia. Dalam konsep ini, guru dan murid menjadi subjek pembelajaran, berkolaborasi dalam mencari kebenaran, dan merangsang daya kritis siswa. Baik itu internet dan teknologi memberikan peluang untuk inovasi, belajar mandiri, dan kreatif. Wah, mungkin cukup sekian ya presentasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa support terus ya channel YouTube Setia Mindawati. Semoga saja bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.